Kita jumpa lagi di OTM Channel. Kali ini kita akan coba membahas protista yang mirip hewan. Ya, kingdom ini kita bagi menjadi 3, ada mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur. Nah, kali ini kita akan membahas protista mirip hewan. Dalam hal ini adalah protozoa. Oke, adik-adik semuanya, silakan diikuti videonya, jangan di skip supaya Anda bisa memahami konsep dasarnya dari awal sampai akhir. Oke, mari kita mulai. Baik, protista mirip hewan dalam hal ini adalah protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu. Hewan ini memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat eukariotik, yaitu sudah memiliki membran inti. Kemudian pada umumnya tidak memiliki klorofil. Ya, protista ini hidup secara holozoik, yaitu hidup dari zat-zat organik atau sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ini termasuk metaorganisme, di mana anggotanya ada yang mirip tumbuhan dan juga ada yang mirip hewan. Ya, ukurannya mikroskopis, kemudian berbentuk uniseluler atau bersel satu. Ada yang hidup soliter, seperti contohnya amuba. Ada yang berkoloni juga, contohnya seperti Volvox globator. Habitatnya di air tawar atau bahan-bahan organik. Nah, contoh-contoh yang lain seperti Trypanosoma, ini adalah protista yang bersifat parasit, ya. Nanti akan kita lihat lebih jauh lagi. Kemudian Plasmodium, Foraminifera, Paramecium, dan lain-lain. Nah, protista ini kita bagi menjadi 4 kelas berdasarkan sistem alat gerak yang dimilikinya. Apa saja klasifikasinya? Coba mari kita lanjutkan lagi. Oke, ini adalah keempat kelas dari protozoa, protista mirip hewan. Yang pertama adalah Rhizopoda. Ini adalah kelompok protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia atau kaki palsu. Flagellata bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Cilia bergerak dengan rambut-rambut getar. Sporozoa ini adalah kelompok protozoa yang belum memiliki alat gerak khusus, dan ini nanti secara umum dia banyak yang bersifat parasit. Kemudian contoh-contohnya secara umum kita bisa lihat di sini. Yang pertama, Rhizopoda itu contohnya adalah amuba. Kemudian Flagellata itu contohnya seperti Euglena viridis. Ciliata contohnya seperti Paramecium. Kemudian Sporozoa contohnya seperti Plasmodium. Kita akan bahas secara lebih detail lagi setiap kelas dari hewan protozoa ini. Oke, kita akan bahas kelas yang pertama dari protozoa, yaitu Rhizopoda. Rhizopoda ini memiliki nama lain Sarcodina, yang bergerak dengan kaki palsu atau pseudopodia. Memiliki kaki yang mirip seperti akar. Ya, pseudo itu adalah palsu, podia itu adalah kaki. Kemudian hewan ini bereproduksi dengan pembelahan biner atau vegetatif. Dapat juga membentuk kista ketika lingkungan buruk. Habitatnya adalah di air atau tempat yang kaya dengan bahan organik. Ada beberapa Rhizopoda yang bersifat endoparasit dan bersifat patogen. Hewan ini bernapas dengan membran sel, jadi belum memiliki alat pernapasan khusus. Memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk alat pencernaan dan juga vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai alat osmoregulasi. Oke, selanjutnya mari kita lihat kelompok Rhizopoda yang berperan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, secara garis besar kita bagi menjadi 2. Peran Rhizopoda ini ada yang hidup bebas di alam dan ini bersifat apatogen. Ini biasanya beberapa spesiesnya ada yang bisa kita gunakan sebagai objek praktikum di laboratorium seperti Amoeba proteus. Ini biasanya hidup di air tawar. Kemudian ada spesies Foraminifera yang bisa kita gunakan untuk mengetahui keberadaan minyak bumi. Ya, jadi ini adalah bioindikator minyak bumi dan juga bisa menentukan umur lapisan bumi. Kemudian ada radiolaria. Nah, ini bisa menghasilkan tanah radiolaria yang bisa kita gunakan sebagai alat pembersih. Kemudian ada yang hidup parasit. Nah, ini yang bersifat patogen. Contohnya seperti Entamoeba gingivalis yang hidup pada gusi dan bisa membuat radang pada gusi kita.
Ada Entamoeba histolytica. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan diare atau buang-buang air. Kemudian ada Entamoeba coli. Ini hidup di kolon atau usus besar manusia. Bisa juga menyebabkan diare. Selanjutnya mari kita lihat protozoa kelas yang kedua, yaitu Flagellata. Flagellata ini adalah protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum, memiliki nama lain Mastigopora. Jadi Flagellata ini bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuknya seperti love, ini contohnya seperti Euglena, ada yang bentuknya bulat, Noctiluca, yang bisa menyebabkan laut bercahaya. Kemudian ini Flagellata yang bersifat parasit. Kemudian ada Volvox, ya. Jadi bentuknya ada yang bulat, kemudian ada yang oval, ada yang memanjang juga. Nah, beberapa Flagellata ini ada yang memiliki klorofil seperti Euglena viridis dan dia bisa berfotosintesis atau hidup secara autotrof. Habitatnya di tempat berair atau tempat yang banyak mengandung zat organik. Kemudian ada yang bersifat endoparasit dan merugikan, bernapas dengan membran sel. Nah, mari kita lihat contoh-contoh Flagellata yang berperan di dalam kehidupan manusia. Baik, mari kita lihat yang pertama, Flagellata yang hidup secara bebas di alam. Contohnya misalnya Euglena viridis, ini biasanya digunakan sebagai objek di dalam praktikum para siswa di laboratorium. Kemudian juga ada Volvox globator. Kemudian ada Noctiluca miliaris yang bisa membuat laut bercahaya pada malam hari. Nah, ini adalah anggota Flagellata yang tidak berbahaya dan hidup bebas di alam. Nah, sekarang mari kita lihat contoh Flagellata yang merugikan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya mari kita lihat Flagellata yang hidup secara parasit dan ini bersifat patogen bagi manusia dan juga hewan-hewan yang lain. Di antara spesiesnya yang merugikan adalah Trypanosoma gambiense, kemudian Trypanosoma rhodesiense. Nah, kedua spesies ini menyebabkan penyakit tidur. Nah, vektornya adalah melalui lalat setse, yaitu Glossiana palpalis untuk Trypanosoma gambiense dan Glossiana morsitans, vektor untuk Trypanosoma rhodesiense. Kemudian ada Trypanosoma evansi. Ini adalah penyebab penyakit surah pada ternak. Nah, ini pernah ditanya di dalam soal UMPTN ya. Jadi ini harus kalian ingat. Kemudian ada Trypanosoma chrugi, penyebab penyakit cagas pada anak-anak. Ini bisa menyebabkan penyakit anemia. Ini menyerang anak-anak. Ada Leishmania donovani, penyebab penyakit tidur pada ternak atau sering juga disebut namanya penyakit Kala-Azar. Ini ditularkan melalui lalat pasir, yaitu spesies Plebotomus. Ada Giardia lambdia. Ini penyebab penyakit disentri, terutama hidup pada air, di mana airnya kita konsumsi kurang matang. Jadi harus direbus dengan matang. Ada Trichomonas vaginalis. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi atau peradangan pada vagina. Nah, selanjutnya mari kita lihat kelas yang ketiga, yaitu Ciliata. Nah, kelas yang ketiga ini kita sebut namanya Ciliata. Ciliata adalah hewan protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getah. Nama lain dari Ciliata adalah Ciliopora. Dia bergerak dengan silia. Jadi silianya itu terdapat di sepanjang dinding selnya seperti ini. Nah, ini contohnya adalah Paramecium. Jadi ini adalah silianya ya sebagai alat geraknya. Kemudian kelompok Ciliata ini memiliki dua buah inti, yaitu inti yang berukuran kecil, yang berfungsi untuk metabolisme sel, sering juga disebut namanya mikronukleus. Kemudian ada inti yang berukuran besar, disebut namanya makronukleus. Nah, ini nanti berperan sebagai reproduksi secara seksual, terutama misalnya pada proses konjugasi Paramecium. Habitatnya di air tawar atau di tempat yang lembab. Reproduksi secara vegetatif dengan pembelahan biner, kemudian secara generatif itu secara konjugasi. Ciliata ini pada umumnya hidup bebas, namun ada juga spesies yang bersifat parasit. Mari kita lihat contoh-contohnya yang berperan pada kehidupan manusia.
Baik, ini adalah contoh-contoh dari Ciliata, baik yang hidup bebas maupun yang hidup parasit. Yang hidup bebas contohnya seperti stentor, yang bentuknya seperti trompet. Kemudian ada Vorticella, yang bentuknya seperti lonceng. Nanti akan kita lihat pada gambar berikutnya masing-masing dari spesies Ciliata ini. Kemudian ada Didinium, nah ini adalah pemangsa Paramecium. Paramecium bentuknya seperti sendal. Lalu ada yang hidup parasit, nah ini yang bersifat patogen seperti Balantidium coli. Ini bisa menyebabkan penyakit diare, yaitu mengganggu sistem pencernaan pada manusia. Nah, mari kita lihat gambar-gambarnya supaya bisa lebih jelas. Baik, ini adalah beberapa spesies atau anggota dari Ciliata yang hidup bebas, ya, seperti Aciteno, kemudian Bursaria, ya, bisa kalian lihat bentuk-bentuk gambarnya. Balantidium, nah ini tadi yang bersifat parasit, Balantidium coli. Kemudian ada Colaps, ya, rata-rata bentuknya ada yang bulat, ya, tapi ada juga yang berbentuk sendal seperti ini, Paramecium. Kemudian ada Colpoda, Didinium, Prorodon, Stentor yang bentuknya seperti trompet, lalu Stylonychia, Vorticella yang bentuknya seperti lonceng. Nah, kita akan lihat kelas yang keempat, yaitu Sporozoa. Baik, para pelajar yang hebat, sekarang mari kita lihat kelas yang keempat dari hewan protozoa ini, yaitu Sporozoa. Ini adalah satu-satunya kelas yang belum memiliki alat gerak khusus, yaitu Sporozoa. Sporozoa ini bisa menghasilkan spora. Kemudian memiliki metagenesis, yaitu pergiliran keturunan yang saling bergantian antara fase seksual dengan fase aseksual. Nanti kita lihat contohnya seperti Plasmodium, yaitu spesies Sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Kemudian secara umum, Sporozoa ini hidup secara endoparasit di dalam sel inangnya, ya, seperti contohnya di dalam tubuh nyamuk dan juga tubuh manusia. Menyebabkan penyakit malaria seperti Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria. Kemudian ada juga yang menyebabkan cacat janin seperti Toxoplasma. Di dalam kehidupannya dia memiliki dua inang atau dua hospes, yaitu tubuh nyamuk dan tubuh manusia. Kita akan membahas secara khusus bagaimana siklus hidup dari Plasmodium. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria bagi manusia. Ini adalah Plasmodium falciparum, menyebabkan penyakit malaria tipe malaria tropicana, masa sporulasi atau masa inkubasinya 1 kali 24 jam. Kemudian ada Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana, masa sporulasinya adalah 2 kali 24 jam. Kemudian ada Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria quartana, memiliki masa sporulasi 3 kali 24 jam. Lalu ada Plasmodium ovale, menyebabkan penyakit malaria ovale, memiliki masa sporulasi 2 kali 24 jam. Selain itu ada Toxoplasma yang menyebabkan cacat janin atau bisa juga meningitis dan juga hepatitis. Nah, sekarang mari coba kita lihat bagaimana siklus hidup dari Plasmodium yang melibatkan tubuh nyamuk dan juga tubuh manusia. Baik, ini adalah siklus metagenesis dari Plasmodium yang melibatkan tubuh nyamuk dan juga tubuh manusia, ya. Jadi kalau areanya ini kita batasi, ini adalah sebelah kiri ini adalah tubuh nyamuk, ini dia. Kemudian ini adalah tubuh manusia. Nah, ketika nyamuk menggigit kita, nah ini kemudian terjadi barter, di mana nyamuk akan memasukkan air liurnya dan dia kemudian menghisap darah kita. Nah, kalau di dalam tubuh nyamuk ini sudah ada bibit-bibit Plasmodium, maka bibit Plasmodium akan masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk sporozoid. Ini dia, ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam aliran darah dan akan berkembang menjadi tropozoid dan merozoid. Dia akan menyerang sel-sel hati dan juga sel-sel darah merah.
Nah, di sini dia akan membentuk skijon-skijon yang akan menyerang sel darah merah. Kemudian beberapa akan membentuk gametogenesis, yaitu pembentukan gamet jantan atau gamet betina juga ya. Gamet jantan berukuran kecil sering disebut namanya mikrogamet, kemudian gamet betina sering disebut namanya makrogamet. Nah, kemudian ketika nyamuk menggigit manusia kembali, mikrogamet dan makrogamet ini akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dan di dalam tubuh nyamuk, gamet-gamet itu akan melakukan fertilisasi, membentuk zigot. Jadi, kita bisa lihat di sini, fase seksualnya itu terjadi di dalam tubuh nyamuk. Zigot kemudian akan membentuk ookinet, kemudian ookista. Ookista kemudian pecah lagi dan akan menghasilkan sporozoid kembali. Nah, demikian selanjutnya siklusnya akan berputar yang melibatkan tubuh nyamuk dan tubuh manusia. Jadi, sekali lagi kita bisa lihat di sini bahwa fase atau reproduksi secara seksual atau secara generatif itu terjadi di dalam tubuh nyamuk, kemudian secara vegetatif itu terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana cara menghindari supaya kita tidak terkena penyakit malaria? Maka kita harus menghindari kontak atau gigitan dari nyamuk Anopheles. Oke adik-adik, ini materi kita pada hari ini. Jangan lupa kalian ulang kembali supaya lebih paham materinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali, salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.